Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala fadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa ana wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat subuh berjamaah di sholat di Masjid Jami' Al-Muhajirin yang insyaallah mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada guru kita Bapak Ustadz Haji Ali, yang insyaallah mudah-mudahan beliau tambah diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur sama kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Allah yang telah menggerakkan diri kita, Allah yang telah menggerakkan hati dan langkah kita ke tempat ini untuk sama kita duduk bersimpuh bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insyaallah mudah-mudahan apa yang kita langkahkan hari ini ke tempat yang mulia menjadi penyebab Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Shalawat dan salam selalu tercurah terlimpah kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir ingin menyampaikan sesuatu yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 4 kemuliaan yang ada di dalam diri Bani Adam. Ada 4 kemuliaan keistimewaan yang ada di dalam diri kita semua. Yang 4 kemuliaan ini yang disampaikan oleh baginda Nabi bisa lenyap, bisa hilang, bahkan bisa kita ditinggalkan dengan 4 kemuliaan ini dengan sebab datangnya 4 perkara. Maka mudah-mudahan nanti setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kita bisa merawat, menjaga dari nilai 4 kemuliaan ini. Di mana Rasulullah SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, arba'atu jawahira fi jismi bani adama yuziruha arba'atu asya. Ada 4 pakaian
yang ada di dalam jasadnya keturunan Bani Adam yang dapat hilang 4 pakaian kemuliaan ini, yaitu arba'atu asya', dengan sebab datangnya 4 perkara. Mari satu-satu kita memperhatikan apa 4 kemuliaan yang Nabi sampaikan yang ada di dalam diri Bani Adam alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Nabi katakan ammal jawahiru fal aqlu. Dari 4 kemuliaan yang pertama, al-aqlu, akal. Akal adalah jauharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Akal merupakan satu anggota jasmaniyun ruhaniyun, merupakan anggota yang sifatnya ruhaniah, yang telah Allah menciptakan, yang berhubungan, yang berkaitan dengan badannya manusia. Jadi yang pertama, kemuliaan yang Allah berikan kepada Bani Adam adalah al-aqlu, akal, pikiran yang Allah simpan dalam diri manusia. Inilah kemuliaan. Yang kedua, yang Allah berikan kemuliaan kepada manusia adalah ad-din, agama. Karena agama ini adalah ila qabuli ma huwa minar rasul, sesuatu perkara yang kita terima dari sesuatu ajakan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemuliaan yang kedua adalah ad-din, nilai agama yang ada dalam diri manusia. Lalu yang kemuliaan yang ketiga adalah wal haya'u, sifat rasa malu. Rasa malu merupakan kemuliaan yang Allah berikan, yang Allah titipkan kepada manusia atau Bani Adam. Lalu yang keempat, wal amal saleh, amal saleh yang menjadi bagian kemuliaan yang ada dalam diri manusia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka pegang nilai 4 kemuliaan yang Allah titipkan kepada manusia atau Bani Adam. Kalau menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, maka amalkan kemuliaan yang 4 ini. 1, akal yang sempurna. Yang kedua, nilai-nilai di dalam agama. Yang ketiga, punya sifat rasa malu. Dan yang keempat adalah terapkan dalam diri kita amal saleh, baik dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, sebagai RT, sebagai RW, sebagai camat, sebagai menteri, apalagi sebagai kepala negara atau presiden Republik Indonesia. 4 perkara kemuliaan yang Nabi sampaikan ini kita jaga ketika kita pelihara, agar 4 perkara ini menjadi dandanan pakaian kemuliaan di dunia dan menjadi dandanan pakaian kemuliaan besok di akhirat. Yang pertama apa jemaah? Akal. Yang kedua, agama. Yang ketiga, rasa malu. Yang keempat, amal soleh. Jadi gini aja jemaah, kalau kita jadi kepala rumah tangga ini, kalau kita pengen pilih pemimpin, gak usah jauh-jauh, pilih yang 4. Pilih yang akalnya sempurna, pilih yang agamanya sempurna, pilih yang punya sifat rasa malu, dan pilih yang banyak amal soleh kebaikannya di hadapan Allah Ta'ala. Rapi kita. Nah, hati-hati, 4 kemuliaan perkara ini bisa hilang. 4 titipan yang ada dalam jasad Bani Adam ini akan lenyap.
dengan sebab datangnya 4 perkara. Mana yang dapat menghancurkan, dapat menghilangkan 4 perkara yang ada dalam badan kita? Yang pertama Nabi sampaikan, wal ghadabu yuzilul aqla. Marah yang bersangkutan, punya sifat emosian, yuzilul aqla, akan dapat menghilangkan kesempurnaan akal kita. Orang kalau gampang marah, Bu, orang kalau gampang emosi, Pak, maka lambat laun yuzilul aqla, akan dapat menghilangkan kesempurnaan akal kita. Karena Nabi menyatakan, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadab, hindari olehmu akan sifat marah, mudah marah. Fa innal ghadaba yufsidul iman wal aqla, karena sesungguhnya marah itu dapat merusak keimanan dan akal manusia. Kama yufsidus sabru al asala, seperti jadam. Jadam itu, Pak, getah yang pahit yang timbul dalam satu pohon. Jadam, getah yang berwarna hitam yang timbul dalam satu pohon. Nah, ini jadam, getah yang pahit, getah yang berwarna hitam, yusidu sabr al-asal, dapat menghancurkan ini jadam al-asal akan madu. Madu yang manis kalau dicampurkan dengan jadam, getah yang berwarna hitam tadi, kemanisan madu akan lenyap, manisnya madu akan hilang dengan sebab dicampuri oleh jadam. Akal kita yang hebat, akal kita yang mulia, akal kita yang manis akan luntur dan lentur dengan sebab adanya sifat pemarah. Hilang akal manusia kalau sudah dibarengi dengan emosian. Mudah-mudahan kita mempertahankan akal kita. Mudah-mudahan kita bisa menahan emosi dan amarah kita. Sebab kalau suami gampang marah, kebaikan-kebaikan di hadapan istri bisa hilang kebaikan kita. RT yang mudah marah dengan masyarakatnya, kebaikan-kebaikan RT hilang dengan sifat marah. Bahkan kebaikan kepala negara bisa hilang, akalnya akan hilang dengan sebab marah yang sekejap. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu saat jamaah, begitu Nabi Musa ingin menghampiri Allah, datang setan laknatullah, iblis datang kepada Nabi Musa. Kalau bahasa kita, Musa, kamu ingin kemana? Saya ingin ke Tursina menghadap Allah. Di bukit Tursina Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Kata iblis, Musa, nanti kalau kamu bisa berkalam dengan Allah di bukit Tursina, sampaikan salamku kepada Tuhan Allah. Lalu aku minta jalan kepada Allah. Aku ingin bertobat kepada Allah. Aku ingin sekali bertobat kepada Allah, kata iblis kepada Nabi Musa. Nabi sampaikan kepada Allah, aku salam setan kepada Tuhan Allah. Yang kedua, aku ingin bertobat kepada Allah, dan bagaimana cara diterima tobatku kepada Allah. Berangkat Nabi Musa ke Bukit Tursina. Begitu Nabi Musa sampai di Bukit Tursina, berkalan-kalan bernikmat-nikmat, Nabi Musa berucap komunikasi dengan Allah Ta'ala. Sampai Nabi Musa saking nikmat dan lezatnya berkomunikasi dengan Allah, sampai lupa amanah yang disampaikan iblis kepada Nabi Musa. Begitu Nabi Musa pengen turun dari Tursina, ditegur oleh Allah. Musa, bukankah ada yang memberikan amanah kepadaku untuk? Apakah ada orang yang telah menyampaikan amanah untukmu yang kau sampaikan buat diriku, kata Allah. Baru Nabi Musa ingat, betul ya Allah, iblis titip salam kepadamu dan iblis ingin taubat kepadamu.
bagaimana cara diterima taubatnya iblis laknatullah. Kata Allah, Musa, nanti kalau kamu bertemu lagi dengan iblis, aku Allah akan terima taubatnya iblis, yakni dengan cara datangi kuburan Nabi Adam dan sujud penghormatan kepada kuburan Nabi Adam. Sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Baik ya Allah, turun Nabi Musa. Begitu Nabi Musa turun, Nabi Musa ketemu iblis. Apa kata iblis Musa? Apa engkau sudah sampaikan salamku dan amanahku yang aku titipkan kepada Tuhan? Sudah ada jawaban dari Allah untuk iblis. Kata Nabi Musa, kalau kau ingin diterima taubatmu oleh Allah, engkau harus sujud kepada kuburan Nabi Adam, sujud penghormatan. Apa kata iblis laknatullah? Jangankan matinya Adam, lagi hidupnya aku tidak pernah ingin sujud ke Nabi Adam. Bukankah dulu Allah menyampaikan, hei malaikat-malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah perintahkan sujud kepada aku untuk Nabi Adam, aku enggan pada saat hidupnya. Bagaimana matinya Nabi Adam, aku tidak akan pernah sujud ke Nabi Adam. Subhanallah, sombongnya iblis laknatullah. Jangankan matinya, hidupnya aja nggak mau sujud ke Nabi Adam. Tapi walaupun demikian, kata iblis, engkau telah baik wahai Musa menyampaikan amanahku kepada Tuhan Allah. Aku juga ingin memberikan kebaikan untuk wahai Musa. Kata Nabi Musa, kebaikan apa yang kau akan berikan kepada diriku? Ada 3 perkara. Salah satu ingin saya sampaikan, perkara yang dinasihatkan, yang diberikan oleh iblis kepada Nabi Musa. Apa kata iblis? Ya Musa, la takdur, jangan kau mudah marah. Karena ketika kau marah wahai Musa, aku iblis akan menyetir dirimu untuk memudahkan kau menghilangkan akal dan kau akan terbuai dengan hawa nafsumu. Kata iblis, wahai Musa, jangan engkau mudah marah, karena ketika engkau marah, aku iblis menyetir dirimu. Subhanallah. Iblis aja ngasih tahu, jangan gampang marah, karena ketika kau marah, aku iblis menyetir dirimu, menyetir daripada nilai-nilaimu. Masya Allah. Maka pantas kata Nabi, ada hal yang dapat merusak dalam diri akal kita, yakni wal ghadab yuzilul akal. Marah akan dapat menghilangkan kesempurnaan akal kita. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan yang kedua adalah agama. Kemuliaan agama akan hilang, akan hancur dengan sifat dengki, hasud di dalam hati. Wal hasadu yuzilu din. Hasud, dengki, ingin orang lain nikmatnya hilang dari diri orang lain, itu hasud namanya, akan dapat menghilangkan nilai kemuliaan dan kesempurnaan agama. Na'udzubillah min dzalik. Pantas kata Nabi, qala iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-khatabah. Wahai manusia, wahai kalian, hindari oleh kalian hasud, maka sesungguhnya hasud itu ya'kulul hasanat, dapat memakan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun naru al-khatabah, sebagaimana api dapat melalap kayu bakar. Api dapat melalap kayu bakar, hasud akan melalap daripada nilai-nilai agama, kemuliaan agama. Udah berapa jemaah? 2. 1, akal kemuliaan akal dapat hilang dengan sebab marah. Yang kedua, kemuliaan agama, kehebatan agama bakal hilang dengan sebab rasa sifat hasud, dengki. Orang kalau dengki, Pak, apa aja bisa diperbuat. Biarin duit hilang, biarin harta hilang, yang penting keinginan hasud kepada diri seorang bisa lenyap dalam diri, kenikmatan diri seseorang.
Ini bahaya jamaah, hasud ini bahaya. Jamaah Bapak Ibu, hasud ini bahaya. Bukan hanya sekedar melenyapkan daripada agama, tapi hasud bisa membunuh karakter diri seseorang. Mari kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau saya mengisi pengajian ini senang untuk mengambil pelajaran kisah-kisah yang terdahulu. Senang saya jamaah kalau mengisi pelajaran itu, mengisi kisah-kisah yang dahulu akan menjadi cerminan buat kita nilai kehati-hatian. Dulu di zaman Nabi Musa ada seorang ulama namanya Bal'an bin Bahura. Bal'an bin Bahura ini ulama hebat. Doanya mustajab. Setiap dia mengangkat tangan, Pak Bu, ini doanya langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Nah, satu waktu karena kehebatan ini ulama Bal'an bin Bahura, Bal'an didatangi oleh raja zalim yang bernama Fir'aun. Kata Fir'aun, wahai Bal'an, aku sudah berbagai cara ingin menghancurkan Musa, tapi nggak dapat menghancurkan Musa. Dengan berbagai cara aku ingin menjatuhkan Musa, tapi nggak bisa jatuh Nabi Musa. Aku ingin doa darimu, wahai Bal'an bin Bahura. Kalau kau memberikan doa kepada aku dan minta kepada Tuhanmu, aku akan berikan apa yang kau mau, wahai Bal'an bin Bahura. Ini Bal'an punya santri 6.000 santri. Kalau ini santri sholat, ngawang-ngawang ke udara. Santri ini yang 6.000 Bal'an bin Bahura, kalau sholat ngawang-ngawang di udara. Saking hebatnya itu santri, malaikat-malaikat takjub dengan kehebatan ibadah santrinya Bal'an bin Bahura. Sampai kata malaikat, kalau santrinya saja sholat bisa terbang, bagaimana Bal'an bin Bahura ulama ini? Tapi kata Allah, jangan kaget wahai malaikat, Bal'an bin Bahura min ahli nar, cikal bakal ahli neraka. Masya Allah. Ulama Bal'an bin Bahura sudah ditentukan nerakanya oleh Allah Ta'ala. Ada sebab apa jamaah? Ketika ada datang Fir'aun meminta doa dari Bal'an bin Bahura untuk menghancurkan Musa alaihissalam, Bal'an lupa, Bal'an terlena dengan sesuatu suguhan harta benda yang akan diberikan Fir'aun kepada Bal'an bin Bahura. Sampai Bal'an angkat tangan dan apa kata Bal'an? 3 kalimat yang menghancurkan nilai kewalian Bal'an bin Bahura, bahkan agama yang ada di Bal'an Bahura diangkat oleh Allah. Apa doa tersebut? Allahumma ahlik Musa. 3 kalimat yang menghancurkan agama Bal'an bin Bahura. Allahumma ya Allah, ahlik Musa, hancurkan, binasakan Musa. Keterlaluan doanya Bal'an bin Bahura. Ya Allah, hancurkan Musa, ya Allah, binasakan Musa. Ini Bal'an niat mendoakan Nabi Musa dengan kehancuran Musa. Kenapa? Sebab ada sifat hasudnya Bal'an bin Bahura. Bukan hanya sekedar penawaran harta yang diberikan Fir'aun kepada Bal'an, tapi ada hasudnya Bal'an. Musa banyak umatnya, Musa banyak jamaahnya, Musa banyak muridnya, masa aku cuma 6.000 doang? Ada nilai hasud kedengkian seorang Bal'an bin Bahura dalam hatinya kepada Nabi Musa. Padahal Bal'an hanya sekedar wali Allah, sedangkan Musa Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bal'an mengucapkan ya Allah hancurkan Musa, dengan kalimat itulah Bal'an Bahura diangkat walinya oleh Allah Ta'ala. Kewaliannya diangkat oleh Allah Ta'ala, kewaliannya diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga kata Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, andaikan pada saat itu ada orang yang bangun ketika diambil kewalian Bal'an bin Bahura, maka kewalian itu akan diberikan kepada orang yang bangun pada saat itu. Nggak ada yang bangun Pak, nggak ada yang bangun Bu, kecuali anjing Ashabul Kahfi yang bangun pada saat diangkatnya kewalian Bal'an bin Bahura.
Anjing ashabul kahfi disebut anjing kitmir namanya, dan kitmir dijadikan wali Allah oleh Allah Ta'ala, dan anjing kitmir ini akan masuk surga Allah Ta'ala, dan sifat najis mughalladh anjing tersebut dipindahkan kepada Bal'an bin Ba'ur. Jadi najisnya mughalladh anjing tadi diberikan kepada Bal'an bin Ba'ur, serta kewalian Bal'an bin Ba'ur diberikan kepada anjing kitmir. Makanya di surga kata Nabi ada anjing yang masuk surga, yakni anjing ashabul kahfi. Hati-hati sama dengan sifat hasud. Hasud itu keinginan diri, nikmat yang ada di orang lain itu lenyap. Keinginan diri kalau harta yang ada di orang lain itu hilang. Keinginan diri kalau jabatan yang ada dalam diri seorang itu lenyap. Keinginan diri, kemuliaan yang ada di diri seorang itu bisa hilang. Inilah sifat hasud yang membahayakan manusia. Agama bakal bisa hilang dengan sebab mempunyai sifat hasud. Baru berapa jamaah? Baru dua. Yang ketiga, kemuliaan rasa malu. Wa tamanu al-atamau yuzilul haya. Bawa sifat toma, bawa sifat serakah, bawa sifat rakus, yuzilul haya, dapat menghilangkan sifat malu yang ada dalam diri seseorang. Orang kalau udah punya sifat serakah, hilang rasa malunya jemaah. Coba lihat pejabat. Pejabat kalau sudah rakus dengan jabatan, apa saja bisa dijalankan. Enggak, udah nggak ada rasa malu jemaah. Rasa malu bakal hilang, rasa malu akan lenyap, kemuliaan malu akan hilang dengan sebab kerakusan dan ketamakan dalam diri seseorang. Makanya hati-hati jamaah, jangan sampai punya sifat serakah, jangan sampai punya sifat rakus, karena rakus dan serakah akan menghilangkan rasa malu, kemuliaan rasa malu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Coba kita lihat, kalau udah rasa malunya hilang, kalau rasa serakahnya timbul, kalau rakusnya timbul, baik rakus serakah dalam urusan harta, baik rakus serakah dalam urusan jabatan, apa saja bisa dijalankan. Apakah menabrak daripada peraturan, menabrak undang-undang, dilenyapkan dengan sebab rasa malu akan hilang, yaitu dengan sebab toma atau keserakahan. Tiga jamaah. Padahal kalau kata Nabi, al-haya'u minal iman, rasa malu itu sebagian daripada iman. Pertahankan kita punya sifat rasa malu. Kayak begini jamaah, saya punya guru bilang, kalau punya sifat rasa malu ke Allah mah ketinggian buat kita. Minimal, kata guru saya Pak, minimal kita punya sifat rasa malu kepada manusia saja sudah cukup bagi kita yang dapat menghantarkan rasa malu itu nanti kepada Allah Ta'ala. Kalau misalnya kita pengen jalan senam pagi, misalnya jamaah, melihat ada yang paha-paha mulus paling kanan, ada dalam terus dilihat. Kalau terus dilihat hilang rasa malu, nanti derajat rasa malu kita hilang, derajat kita bakal hilang. Itu ustadz demen banget melihat paha perempuan. Atau misalnya ada orkestra demen, masih demen joget-joget, itu rasa malu hilang ya mana? Wibawa seseorang itu bakal lenyap kalau rasa malunya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangankan di luar rumah jamaah, di luar masyarakat, turun dari rumah ini saya suka ingat guru. Kalau kita menjadi tokoh masyarakat, jangan suka buka-buka peci kita. Peci ini kemuliaan buat kita. Apalagi orang yang sudah jadi haji, apalagi kalau tokoh masyarakat, apalagi tokoh agama, jangan lepas dari peci. Pakai peci. Ini peci Pak, buat menjaga rasa malu kita. Sebab kalau misalnya peci udah dibuka, kenalan sama perempuan masih mau jamaah.
Kita masih mau kenalan sama perempuan, kenalan di tempat-tempat maksiat lantaran hilang ini peci. Tapi kalau pakai peci Pak, pakai peci haji atau pakai peci itu pengen kenalan sama perempuan aja malu ya Pak. Ini jaganya luar biasa di peci. Jangan lepas dari peci, kata guru saya. Kalau kemana-mana hargai diri kita. Ini peci akan jadi benteng tameng untuk menjaga sifat malu kita. Subhanallah. Untung dulu punya guru tuh kasihan sama murid-murid. Jaga muruah kita, jaga wibawa kita, jaga kehormatan kita. Apalagi haji itu kehormatan, kemuliaan yang luar biasa. Jaga kehajian kita. Haji itu berat Bu, haji itu berat Pak. Tapi menjaga nilai kehajian jauh lebih berat daripada haji itu sendiri. Tanamkan rasa malu, tapi rasa malu akan hilang tadi dengan sebab tomat, keserakahan dan rakus. Terakhir jamaah, amal kebaikan kemuliaan yang ada dalam diri manusia adalah al-amal soleh, sedangkan amal soleh bakal hilang. Wal ghibatu tuzilul amal soleh, gibah membicarakan kejelekan orang lain itu dapat tuzilul amal soleh dan dapat menghilangkan daripada kedudukan amal soleh kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Udah berapa tadi Pak? 4. Berapa kemuliaan yang ada dalam diri kita? 4. 1, akal. 2, agama. 3, rasa malu. 4, amal soleh. Ini satu-satu yang 4 ini bisa hilang. Akal bisa hilang dengan sebab apa aja? Marah, emosi. Maka jangan punya sifat emosian. Orang yang emosi dapat menghilangkan akal jernih kita. Yang kedua apa jemaah? Agama bisa hilang dengan sebab hasud. Jaga hati kita, jaga jangan sampai ada dengki, iri hati, dendam kepada orang lain. Karena hasud, dengki atau iri dapat menghilangkan kemuliaan agama kita. Yang ketiga, rasa malu. Jaga rasa malu kita. Ada sesuatu yang dapat menghancurkan rasa malu kita, yaitu dengan tomat, rakus, serakah harta, rakus, serakah jabatan akan menghilangkan rasa malu. Yang keempat, amal soleh kemuliaan bisa hilang dengan sebab ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Sebelum saya tutup jamaah yang dimuliakan Allah, ini amalan kita ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah banyak jamaah. Saya lihat tadi pengen masuk masjid, udah ada piring-piring makanan buat persediaan orang-orang yang setelah pengajian. Ini pahalanya luar biasa. Kata Nabi, man at'ama musliman bi nafsin, siapa orang yang memberikan makan dengan senang hati kepada saudaranya muslim, kata Allahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah catat kebaikan 1 juta kebaikan buat dirinya. Tuh yang nyiapin bubur, yang nyiapin kolak, yang nyiapin lontong, itu kebaikan memberi makanan kepada orang muslim dengan senang hati, maka akan dicatat oleh Allah 1 juta kebaikan oleh Allah. Wa maha anhu alfa alfi sayatin, dan akan dihapuskan 1 juta keburukan dalam dirinya. Wa rafa'a lahu alfu darajatin, Allah akan mengangkat 1000 derajat tingkatan buat orang-orang yang memberikan makan kepada saudara. Alhamdulillah. Nah, kebaikan ini jangan sampai hilang dengan sebab ghibah. Jangan sampai hilang ini amal kebaikan kita dengan sebab membicarakan kejelekan orang lain. Maka saya ingat kepada guru saya dan orang tua saya, Haji, kalau udah beres ngajar mah jangan banyak ngobrol sama orang, takut nanti ngobrol sama orang ngejelekin orang lain, hilang amal ngaji kita, hilang amal ngajar kita. Itu orang tua sering bicara itu. Kalau udah beres ngaji mah jangan lama-lama ngobrol sama orang, takut amal ngaji kita hilang dengan sebab ghibah kepada orang lain. Subhanallah.
Lalu jamaah, saya baca dulu, nanti jamaah untuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah nisful mizan, walhamdulillah milkul mizan, wallahu akbar milkus samawati wal ardi. Kata Nabi jamaah, orang yang mengucapkan kalimat subhanallah itu nisful mizan, setengah separuh timbangan amal kebaikannya sudah tertutup. Separuh timbangan amal sudah tertutup dengan kalimat subhanallah. Berapa tadi pagi kita mengucapkan kalimat subhanallah? Kata Nabi, kalimat subhanallah nisful mizan, separuh timbangan amal sudah tertutup dengan kebaikan kalimat subhanallah. Walhamdulillah milkul mizan, sedangkan kalimat alhamdulillah milkul mizan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Masya Allah. Ucapin alhamdulillah habis beres makan, alhamdulillah beres minum, alhamdulillah. Itu kata Nabi, ucapan alhamdulillah dapat memenuhi seluruh timbangan amal kebaikan kita. Wallahu akbar, sedangkan kalimat Allahu akbar milkus samawati wal ardi, kalimat baik Allahu akbar memenuhi daripada isi langit dan memenuhi daripada isi bumi. Itu kalimat Allahu akbar. Kalau kita sambungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, satu kali setiap hari dia ucapkan, Allah akan catat baginya 100.000 kebaikan. Allah akan hilangkan baginya 100.000 keburukan, dan Allah akan angkat derajatnya 100.000 derajat tingkatan. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala bisa dicatat nanti jamaah setelah bulan bahwa Allah berikan 4 kemuliaan. 1, rasa malu, satu akal, 2 agama, 3 rasa malu, 4 amal soleh. Yang akan menghilangkan akal adalah emosi, yang menghilangkan agama adalah hasud, yang menghilangkan rasa malu adalah serakah, dan yang menghilangkan amal soleh adalah ghibah. Kita baca suratul Fatihah, tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita,
dan tidaklah kita meninggalkan tempat ini andaikan Allah cabut nyawa kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yuqamin mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wassahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi hadzal masjid wa barik man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, berikan berkah ini masjid dan berikan berkah jamaah yang hadir dalam ini masjid. Allahumma sallim bi hadzal masjid wa sallim man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, selamatkan ini masjid dan selamatkan jamaah yang hadir dalam ini masjid. Allahumma rzuq fi hadzal masjid warzuq man istama fi hadzal masjid. Ya Allah, limpahkan rizki ini masjid dan limpahkan rizki yang halal yang barakah bagi jamaah yang hadir dalam ini masjid. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ilahana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum